Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah masuk hari 15 di bulan Ramadan. Kita akan terus mengikuti titik balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut serial Hawkin, ada pertanyaan ya yang masuk dan ingin saya jawab. Misalnya begini, ya, misalnya kamu buka, katakan jualan takjil gitu kan, kamu jualan takjil. Kemudian ada orang yang pesan, sudah pesan, atau gini, kamu sudah janjian dengan orang 20 orang atau 30 orang, nanti ketemu di tempat jualan. Pas sudah mau pergi gitu ya, ternyata tempat jualanmu kerendam banjir. Tempat jualanmu kerendam banjir, dan akhirnya ya tidak jadi orang yang akan datang beli 30 orang tadi. Ya kan? Gimana merespon keadaan semacam ini? Nah, respon kita itu respon dari semua respon terhadap akibat ya. Respon terhadap akibat itu akan menunjukkan makom ya. Jadi respon terhadap akibat itu kan berdasarkan makom aku. Respon makom aku, berdasarkan makom aku. Kalau makom akunya di dimensi ketiga, maka aku kan dimensi ketiga ini dia jadi korban. Merasa jadi korban dari hujan. Merasa jadi korban dari keadaan, korban dari dunia. Itu kalau akunya dimensi ketiga. Waduh, gara-gara hujan. Kayak gitu. Ya kan? Dunia selalu memberimu dampak buruk. Kan gitu. Jadi makom aku dimensi ketiga, salahnya hujan gitu ya. Hujan yang bersalah. Kemudian kalau dimensi keempat, makommu dimensi keempat itu, ini dunia, akumu yang menjadi konteks.
ini dunia, ini aku yang menjadi konteks. Tentu saja aku sebagai pedagang. Mungkin akan bilang, ya ini resikonya orang berdagang. Kalau dimensi 3 juga bisa bilang begini, ya memang belum rezekinya. Itu bisa dimensi ketiga begitu. Memang Tuhan itu belum ngasih rezeki. Jadi bilang belum rezekinya. Jadi akibat yang dialami oleh aku itu adalah hasil seleksi. Hasil seleksi dari Tuhan. Jadi belum rezekinya. Itu aku dimensi ketiga. Kalau dimensi keempat, ya ini resikonya orang bisnis. Ada hal-hal yang sifatnya tak terduga. Ada hal-hal yang sifatnya tak terduga sehingga kemudian itu satu, peluang dapat untung jadi tidak beruntung, tidak dapat untung. Oke, nggak apa-apa, nggak untung. Lalu bagaimana dengan barang-barang? Barang-barang yang sudah disiapkan. Nah, itu kan sudah ada manajemennya. Oh, berarti aku harus punya manajemen terhadap stok. Biar setidaknya kalau nggak dapat untung, nggak rugi. Itu dimensi keempat. Setidaknya kalau nggak dapat untung, ya nggak rugi-rugi amat. Kalau sampai rugi, itu bisa-bisa jatuh ke dimensi ketiga. Atau kalau misalnya untungnya itu sudah diplot untuk bayar angsuran, wah itu bisa turun ke dimensi ketiga. Ada beban di dimensi ketiga. Dua-duanya ini berat. Tapi yang dimensi keempat itu lebih baik. Jadi bagaimana kalau misalnya dimensi kelima, dimensi keenam, atau dimensi kelima plus lah. Dimensi kelima. Dimensi kelima itu aku kan tidak lagi sebagai konteks pada dunia. Jadi ini dunia, ini aku. Jadi aku itu sudah menempati dimensi yang berbeda dengan dunia. Ya ini aku, tapi aku yang di sini itu hanya pure kesadaran aku. Kemudian yang di sini dunia. Ya akhirnya kan aku ini dia dalam dari posisi ini dia hanya melayani dunia. Ya hari ini tidak ada yang dilayani. Atau oke, hari ini tidak jadi melayani yang mau beli tajil. Tetapi aku bisa melayani kemanusiaan dalam bentuk yang lain. Misalnya aku bisa melayani kemanusiaan dalam membuat tulisan. Jadi di dimensi kelima ke atas itu dia, aku itu sudah tidak lagi melekat sebagai konteks atas dunia. Itu lebih ringan. Itu lebih ringan karena aku tidak lagi melekat sebagai konteks pada dunia. Oke, jadi pada akhirnya dari aku dimensi 5 ke atas tuh ya aku ini harus banyak yang dilayani, nggak bisa hanya satu bentuk. Karena kita tahu dunia ini
banyak hal yang bisa terjadi yang tidak bisa kita prediksi. Maka kemudian ya di dimensi kelima itu aku hanya pelayan, mau melayani apa, mau melayani dunia apa hari ini gitu. Kalau misalnya nggak jadi tajil itu, ya saya melayani yang lain. Saya baca buku, bisa mana-mana. Jadi di situ aku sudah merdeka. Sudah merdeka. Yang menjadi persoalan itu kalau aku menjadi konteks bagi dunia. Pikul sendiri itu beban dunia. Dia mau mendapatkan untung dari dunia, maka dia akan terhadap situasi-situasi semacam ini itu pukulan. Tetapi bagi yang motifnya adalah untuk melayani dunia, ya sudah. Untung itu konsekuensi dari aku melayani dunia. Tapi itu bukan, untung itu bukan tujuannya. Kan tujuan. Ya kalau 900 ya itu kan urusannya dengan Tuhan. Maksudnya itu kalau 900 itu kan babnya bukan lagi tentang dunia gitu ya. 900 itu lebih kepada konteksmu dengan Allah sebagai konteks dan kamu sebagai medan. Hanya itu kalau mau di 900. Mungkin kalau 900 kamu ya tetap ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Biar kamu nggak jadi orang. Pertarungan terbesarnya adalah bukan kamu dapat untung, bukan sekedar dapat untung, tetapi putus nggak marifatmu terhadapnya gara-gara untung. Putus nggak marifatmu. Ya kan? Menang nggak kehadirannya? 900 begitu. Tapi kalau mau melayani dunia ya cukup 500, 600 tuh aku ya melayani dunia tanpa menjadi melekat pada dunia gitu. Ya kira-kira gitu ya penjelasannya. Jadi dalam bisnis pun tetap ada bab pendasaran aku gitu ya. Ada bab pendasaran aku. Jadi ngurus dunia kamu tetap marifat pada kehadirannya. Mempertahankan akumu sebagai medan kehadirannya kalau 900 Mas Imam. Jadi mulai 800 lah ya, 800 ke atas. Melayani dunia dengan medan kehadirannya. Itu aja. Lebih kuat lagi kan tentunya medan kehadirannya itu melayani dunia. Kalau 500 ke atas ya aku tidak melekat saja pada dunia. Tidak melekat saja pada dunia gitu. Ya tentu untung rugi itu tetap harus dihitung karena itu nature dunia. Tetapi untung rugi itu tidak membuat akumu itu melekat pada dunia gitu. Ya boleh untung, boleh rugi. Itu sudah nature dunia. Tetapi nature akumu yang paling penting. Dan pada akhirnya untung rugi itu adalah sebagai evaluasi. Sebagai evaluasi makom akumu. Ketika untung tuh
makom akumu di mana? Ketika rugi, mampu nggak makom aku itu kembali kepada makom aku yang tidak melekat pada dunia? Karena memang ketika menghadapi kehidupan yang susah, apalagi sampai rugi, makom aku itu lebih gampang turun ke dimensi 3, dimensi keempat. Kehidupan yang susah. Jadi hati-hati ini orang tua ya. Kalau anak-anak itu hidupnya susah, mereka itu lebih mudah merasakan nature aku dimensi 3, dimensi keempat. Manusiawi. Tetapi bisa balik enggak ke dimensi aku yang tidak sebagai orang. Itu orang yang tercerahkan tuh bisa kembali. Bisa kembali. Jadi kehidupan yang berat itu menarik lagi ke makom aku dimensi 3, dimensi keempat. Tetapi bedanya kalau sudah tercerahkan itu bisa memulihkan diri lagi. Seperti itu. Itu ya. Saya kira itu poinnya. Bisa nangkap ya Mas Imam? Yang penting Mas Imam bisa nangkap. Clear ya. Oke. Kalau kepingin untung terus, ya itu memang nature-nya orang. Orang itu kepingin untung terus. Orang itu dia kepingin untung, menghindari susah. Itu sudah nature orang. Tidak masalah kepingin untung. Yang penting akunya itu tidak melekat pada orang. Oke, saya kira itu ya, saya kira. Itu gunanya orang tercerahkan biar tidak lama sudah rugi, akunya jadi orang lagi. Neraka. Neraka. Oke, kita lanjut. Sejarah singkat perawatan kesehatan mental. Jadi di sana perawatan kesehatan mental itu dari tahun-tahun 50-an ya. 50-an. Sudah ada ilmunya. Sudah ada ilmunya. Dan waktu itu gerakan kesehatan mental itu didominasi oleh konsep-konsep Freudian. Makanya disebut Einstein, kemudian Freud, kemudian Marx. Ini dianggap sebagai arsitek dunia modern. Satu arsitek jiwa, dua arsitek sosial. Yang pertama ini Einstein arsitek teknologi. Ini arsitek jiwa. Marx arsitek sosial. Sorry. Di Indonesia kita arsiteki jiwa itu dengan tradisi bersaksi. Oke ya, jadi di Indonesia teman-teman yang menjadi arsitek untuk masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mental melalui gerakan tradisi bersaksi. Tradisi bersaksi. Dan teman-teman ya nanti akan bersaing. Pasarnya itu bersaing dengan teman-teman dari psikoanalisis. Bersaing dengan teman-teman psikoanalisis dengan wacana yang canggih. Ya silakan.
kamu dengan tradisi bersaksi di sana dengan tradisi asosiasi bebas, nah, silakan bikin dunia kesehatan mental Indonesia menjadi rame, gitu loh. Kita lihat nanti mana yang lebih disukai masyarakat. Itu pasar besar sebenarnya. Kalau kamu tahu, Indonesia itu kan belum sadar kesehatan mental. Toh. Undang-undang kesehatan mental kapan sih? Lagi pula siapa? Operator kesehatan mental itu kan juga masih langka. Nah, kamu masuk. Kamu masuk. Tapi kamu harus tercerahkan dulu. Jangan orang datang, kamu main sulap, main ilmu hikmah yang gak jelas. Jangan. Jangan. Kamu harus apa namanya itu? Harus tercerahkan. Seperti itu. Itu akan jadi industri besar itu. Industri besar dan usahakan kamu sudah dikenal masyarakat sebagai master pendasaran aku. Ini loh. Kamu udah. Apalagi masyarakat kita ini masyarakat muslim terbesar di dunia. Ya kan? Tentu kamu mestinya lebih dikenal duluan. Lebih dikenal duluan sebelum ya ini apalagi psikoanalisis kan mau masuk ke diperkenalkan di Indonesia ke umum sebagai sintesis dengan spiritual. Nah, kamu udah oke lah. Tapi itu bacaan-bacaanmu harus bagus. Psikoanalisis juga kamu harus tahu. Jangan main black campaign. Di situ itu nggak ini. Jangan. Kamu adu intelektual. Gitu. Walaupun kamu tidak sekolah secara formal, tapi pendasaran kamu ahlinya. Seperti kemarin, teman-teman yang di YKD saya bilangin, tidak boleh. Atau pokoknya kamu adalah orang yang paling ahli menjelaskan pendasaran aku di muka bumi gitu. Kenapa? Sanatmu itu pendasaran akunya pada ilallah. Sanat dari Rasul sampai mursidmu. Terus tradisi itu begitu. Jadi harus paling fasih menjelaskan pendasaran aku itu. Harus paling fasih. Nggak boleh enggak. Kenapa? Sudah bawa sanad pendasaran. Jadi kayak misalnya di Toriko itu kan. Kita kan dapat sanad zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan sanad kita tuh. Itu kan la ilaha illallah itu sanad pendasaran akunya pada Allah. Itu sanad, tradisi. 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 Itu kamu harus hidupkan tradisi. Tradisi pendasaran akunya pada Allah. Seperti jadi kamu nggak bingung lagi. Orang hidup tuh nggak bingung dengan pendasaran aku. Gitu ya. Gitu. Nah, kita kan sekarang itu Indonesia akan masuk era kesehatan mental. Era kesehatan mental. Saya dulu udah tahu itu. Udah tahu lewat mimpi. Ayo kamu kopdar sana. Nanti itu Indonesia akan memasuki darurat kesehatan mental. Banyak orang yang sakit mental dan kehidupannya lumpuh, baik kehidupan keagamaan,
kehidupan keagamaan maupun kehidupan sosialnya. Masuk. Tinggalin dulu jualan fitnessnya itu. Tinggalin. Jadi ada wangsit kayak begitulah kira-kira. Wangsitnya. Oke ya. Jadi di Eropa itu karena mereka adalah epicentrum peradaban, maka mereka lebih merasakan dampak mental dari perubahan-perubahan atau konflik-konflik di dunia. Ini kan sudah selesai Perang Dunia Kedua kan? Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan psikoanalisis sudah masuk Indonesia sekarang dengan sintesa spiritualitas. Itu kamu harus jadikan rekan diskusi nih orang-orang psikoanalisis. Bukunya kamu harus tidak boleh ketinggalan wacana. Mainkan. Psikoanalisis itu sudah masuk ke Indonesia. Ya teman-teman juga. Dan mereka sudah mulai gerakan untuk pelatihan agar lebih banyak lagi orang Indonesia yang mampu melakukan perawatan terhadap kesehatan mental. Saya sendiri belajar. Tetapi sanat kita itu pendasaran akunya tetap pada ilallah. Sanat torikonya begitu. Jadi kamu jangan asing dengan wacana ini ya. Jangan asing. Masyarakat itu sudah mulai tidak puas dengan praktek-praktek institusi agama yang kurang begitu care dengan kesehatan mental. Masyarakat itu. Kamu bisa baca di sini. Ada kebutuhan mendesak. Ini dah. Untuk mempertemukan dua disiplin yang telah teruji waktu dan relevan sepanjang zaman, yaitu psikoanalisis dan spiritualisme. Jadi kamu harus kalau mau betul-betul tampil ya, kamu harus tidak boleh ketinggalan wacana. Tetapi pendasaran akumu kamu udah clear gitu. Kamu udah clear. Udah clear. Dia terbukti menangani beberapa neurosis, tetapi tidak efektif dalam menangani psikosis pasien. Psikosis itu apa? Orang gila. Kita bisa itu. Keyakinan psikoanalitik tentang skizofrenia misalnya disebabkan oleh konflik intrapsikis atau konflik figur otoritas. Tetapi gini, kita di transendensi itu, sesi transendensi itu, kesehatan sosial itu penting. Jadi kalau orang tuh sudah sakit secara individu, itu berarti parah sekali lingkungan sosialnya. Jadi kita tidak hanya bermain di wilayah psikoterapi personal, tetapi juga kita hadir untuk penyembuhan kultural. Nah, itu kamu transendensi. Jadi harus terlibat dalam upaya-upaya penyembuhan kultural, tidak sekedar hanya penyembuhan masalah-masalah individu. Jadi kamu mestinya lebih canggih lah ya, karena kamu bermain sebagai penyembuh kultural dan sekaligus penyembuh individu. Sekarang itu nggak bisa lagi kita mengabaikan kesehatan mental, tuh nggak bisa. Sudah diprediksi dari zaman dulu. Simbah ya udah ngomong nanti kamu panen nanti itu. Nanti kamu panen. Masih dulu waktu motivasi saya,
nanti ilmu yang kamu pelajari ini paling banyak dibutuhkan oleh orang. Seperti itu. Nggak bisa lagi. Buku inti kehidupan tuh redinya kemarin waktu hari percetakannya ini telat. Waktu hari Selasa ya. Rabu bilangnya 9 hari kerja lagi. Berarti itu sekitar Selasaan besok. Dia pakai hitungan profesional. Jadi hanya 5 hari kerja ditambah kalau hari libur tutup lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau mau jadi isu kesehatan mental tuh meledak di tahun inilah pokoknya. Meledak di tahun-tahun ini. Terutama setelah pasca COVID, isu kesehatan mental itu akan menjadi tren paling banyak, menjadi tren sosial di Indonesia. Orang nggak bisa lagi menghindari. Bunuh diri di mana-mana. Bunuh diri di mana-mana. Bahkan di kampung saya kemarin, di Muna Barat tapi. Di Tongkuno ya Muna Barat itu ya. Atau Muna Induk. Itu sudah ada gejala bunuh diri di kampung padahal. Di kampung, bunuh diri dia. Nah, situ udah. Bunuh diri. Oke ya. Jadi kalau di Barat tahun 50-an, 60-an, kita ini baru mau mulai. Dan itu orang pada akhirnya akan merasakan bahwa di situ berbahaya nih institusi agama. Apakah dia care dengan kesehatan mental atau tidak? Pondok-pondok itu mereka care nggak dengan kesehatan mental? Kalau tidak, itu akan menjadi pertimbangan masyarakat untuk tidak masuk ke sana. Kenapa? Tambah sakit aja. Apalagi muncul isu-isu sekarang itu kan tentang pondok, beritanya itu kan mulai sering, pondok itu mulai sering disoroti oleh media, ya kan, pondokan-pondokan itu. Dan itu akan pondok harus menambahkan layanan kesehatan mental. Entah tradisinya psikoanalisis monggo atau mau tradisi transendensi silahkan. Terserah, itu ya ilmu namanya, sanad ilmunya sendiri-sendiri. Sanad ilmu. Yang penting kamu tahu harus ada ini. Harus ada. Ini tantangan zaman begitu, tantangan. Sekolah-sekolah yang tidak ada layanan kesehatan mentalnya itu akan akan ditinggal. Kenapa? Dia malah membebani kok. Bahkan sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang akan dilirik oleh masyarakat itu adalah yayasan-yayasan, sekolah-sekolah yang ada unit transendensinya, ada unit kesehatan mentalnya melalui tradisi apa saja. Ya, PCI tentu dengan tradisi transendensi, tradisi bersaksi. Mungkin juga kemarin saya sudah bahas dengan kepala desa yang ada di kampung, dia hampir 2 mingguan. Di desa itu harus ada layanan kesehatan mental. Dana desa cepat gunakan untuk layanan kesehatan mental. Nggak bisa dana desa hanya untuk bikin pengadaan untuk manusianya, kok nggak pernah hanya bikin macam-macam bangunan, tidak melihat jiwa itu dosa kepala desanya. Tak doktrin gitu. Oh iya. Dan tradisinya ya tradisi transendensi bersaksi. Ini udah pulang kepala desanya, lapor bupati dulu. Pak Bupati, harus diutamakan. Ini lagi kita wabah kesehatan mental. Isu itu. Lagi saya suruh ngumpulin data
masyarakat yang sakit, baik secara individu maupun secara sosial. Kumpulin, nanti saya bahas ini. Saya bikin ceramah kebudayaan nanti di Muna. Jadi inilah kita, mari ya. Kesehatan mental itu penting. Jauh kita tertinggal, 60-an, 50-an. Freud percaya bahwa psikoanalisis tidak efektif dengan pasien skizofrenia karena mereka tidak dapat membentuk hubungan transferensi dengan analis. Tak mampu mentransfer libido dari dirinya kepada terapis dan menjadikan terapi sebagai objek cinta. Dia artinya itu subjeknya nggak hidup. Jadi interaksi antar subjek itu menyembuhkan atau tambah sakit gitu. Ya kan? Interaksi antar subjek. Penyembuhan itu saya kira itu mengalir melalui apa? Kehadiran subjek itu loh. Kehadiran subjek itu memfasilitasi subjek itu hidup gitu kan. Kalau subjek tidak hadir ya gimana? Dengan bersaksi itu subjekmu hidup. Seperti itu. Jadi pengobatan analitik tidak mendapat kemajuan. Pendekatan psikoanalitik untuk skizofrenia di tahun 60-an sebagian besar mendalami konsep-konsep seperti schizophrenic mothering. Kalau kita bersaksi saja, maka orang itu akan merasakan akunya gitu ya. Termasuk pada orang gila, psikosis. Jajal aja. Dulu pernah saya praktekkan. Dipraktekkan, berubah kok. Berubah. Bagaimana menjelaskannya? Kehadiran aku yang bersaksi pada orang itu. Sehingga orang itu muncul sifat aku saja. Kan yang sakit itu kan orangnya, kan bukan akunya. Tetapi karena orangnya sakit, aku itu menjadi berat untuk keluar dari situ. Nah, kehadiran aku yang transenden itu meringankan. Meringankan. Artinya itu gini, beban. Misalnya gini ya. Misalnya kita gambar, ini orang sakit. Dalam orang ini kan ada aku yang katakan itu nggak bisa keluar. Sekarang kehadiran aku yang transenden. Akhirnya beban pada orang ini kan terdistribusi juga toh. Dialami juga oleh aku yang transenden. Ringan. Counterbalancing namanya itu kan begitu. Tercounterbalancing sehingga akunya ini, aku pada orang ini itu lebih mudah dialami. Kenapa? Beban dunia tercounterbalancing oleh kehadiran aku yang tercerahkan itu. Gitu. Tercounterbalancing. Seperti itu. Oke ya, kira-kira gitu. Indonesia ini kan merasa apa ya? Secara kultural tuh gini. Secara kultural itu orang merasa bahwa kita ini sudah beragama maka akan bebas dari kesehatan mental. Seperti itu. Tapi itu persoalan besar kalau kita bertahan di pandangan semacam itu. Sebenarnya bukan tidak mengenali dirinya, kenal dia. Tetapi mengenalinya itu aku adalah orang gitu. Bukan tidak mengenali dirinya, kenal aku ya aku, tapi aku adalah orang sakit. Jadi dia bukan tidak mengenal, tapi salah mengenali dirinya. Hadirnya yang tercerahkan itu kemudian dia mengcounterbalancing kesalahan terbesar itu.
Jadi gitu. Jadi bukan tidak mengenal, tapi salah dalam mengenali dirinya. Makanya masalah pendasaran aku itu adalah disidentifikasi. Kesalahan pengenalan diri. Seperti itu. Ya kita masih ini. Jadi pendidikan agama kita itu masih belum sadar dengan pendasaran aku ini. Belum. Jauh. Makanya saya melihat kalau ada sekolah yang memberikan tawaran bahwa di sini itu ada unit transendensi. Jadi tidak hanya belajar ilmu-ilmu dunia, tetapi juga pencerahan. Wah, itu titip situ anaknya. Di sini bebas stres dikit, lapor ke unit transendensi. Kayak gitu. Pekerja sosial bekerja dengan seorang ibu penderita skizofrenia untuk melihat bagaimana dia memutarbalikkan pikiran anaknya yang malang yang mengarah pada psikosisnya. Ya, apalagi misalnya aku itu sudah teridentifikasi ke dunia orang yang rusak, yang sakit. Wow, tambah ini lagi kan. Tambah parah lagi. Tambah parahnya itu ketika aku teridentifikasi pada nature orang yang sakit. Wah, selesai dia. Nature orang yang sakit. Tambah dalam kesalahan gitu. Aku ini pasien kencing manis. Wah, tambah dalam. Aku ini pedagang yang malang. Wah, tambah dalam. Tambah dalam. Oke ya. Banyak analis Freudian percaya bahwa jika penyebab kecemasan dan ketakutan pasien skizofrenia dapat identifikasi dan pasien dibuat sadar akan hal itu, pasien dapat menahan diri dari perilaku psikotik. Jadi harusnya itu akunya itu dibuat sadar saja dulu, kan itu penyembuhan secara batin itu kan artinya. Dibuat sadar akan masalah pada orang itu. Dibuat sadar. Kan itu aja, layanan kesehatan mental itu dibuat sadar. Nah, kalau yang membuat sadar ini kehadirannya 400, tentu itu akan lebih kuat kalau yang hadir 800. Ya kan? Yang hadir 800. Peluang untuk membuat sadar itu lebih besar energinya yang 800 dibanding dengan yang 400. Jadi kamu mestinya itu membaca buku-buku kejiwaan itu, buku psikoanalisis, macam-macam itu kamu enteng. Kamu enteng. Mungkin yang nggak kamu pahami hanya bahasanya. Nah, itu pentingnya belajar pendasaran bahasa. Karena tanpa pendasaran bahasa, pengetahuan mengenai aku hanya bisa kamu ucapin, nah itu maksudku, nah itu maksudku. Sampai di situ tuh akhirnya kamu, ini nggak bisa, ini bodoh. Padahal kamu tahu. Seperti mbah-mbah kita kan nggak bikin ilmunya. Sakti sih sakti, tapi kan nggak bikin ilmu. Akhirnya datang orang yang dari nature 400 mengajarkan itu, orang milih yang 400 dari 800 tapi nggak bisa diilmui. Kan gitu. Padahal aslinya ya saktian yang 800. Yaitu
evolusi Freudian lah ya, evolusi. Jadi evolusi berdasarkan kebutuhan klinis. Oh, secara klinis orang itu membutuhkan kehidupan spiritual gitu. Gerakan psikoanalitik sebagian besar mengabaikan penyebab biokimia untuk penyakit mental. Nah, di situ Hawking tuh masuk, ya kan? Jadi Hawking melihat gerakan psikoanalitik ini sebagian besar mengabaikan penyebab biokimia untuk penyakit mental. Sementara Freud mempelopori gerakan psikoanalitik, ahli saraf Jerman Emil Kraepelin, apa ini penemu tes Kraepelin itu ya, membuat terobosan baru dalam pendekatan biokimiawinya terhadap psikiatri. Pada awal 900-an, psikiater tidak mengetahui penyakit yang mereka obati. Beberapa pasien yang mewakili serangkaian gejala tertentu pulih dengan cepat dengan perawatan minimal. Sementara yang lain semakin memburuk dari waktu ke waktu, membutuhkan rawat inap. Kraepelin secara longgar mengklasifikasikan rentang pasien berdasarkan hasil pengobatan menjadi dua kelompok umum, meskipun gejalanya beragam. Kegilaan manik depresif dan demensia praecox. Manik depresif akhirnya pulih, tetapi mereka yang menderita demensia praecox yang kemudian disebut skizofrenia umumnya tidak mampu. Akhirnya akunya itu kesalahan pendasaran aku itu tidak mampu dibebaskan. Tidak ada yang counterbalancing. Ya kan? Jadi kesalahan pendasaran diri itu tidak mampu dibebaskan. Makanya kesalahan pendasaran diri itu kan obatnya cuma satu, ilallah. Ilallah. Seperti itu. Jadi bisa dibilang tuh gini, semua penderitaan manusia itu penderitaan yang berangkat dari kesalahan pendasaran aku. Ini kan sudah kita tetapkan sebagai dasar untuk memahami kesehatan mental. Berarti obatnya apa? Kebenaran. Apa kebenaran dari pendasaran aku? Ilallah. Ilallah. Itu sanad kita. Sanad kita mengenai pendasaran aku itu tidak boleh didasarkan. Semua kesalahan pendasaran aku harus dinafi. Sehingga yang tersisa itu kebenaran. Itu yang harus diisbat. Kan gitu aja kalau saya ditanya apa ukuran kesehatan mental? Ya, kita harus ukurannya adalah ilallah. Pendasaran aku itu pada Allah sebagai konteks. Di luar itu salah. Di luar itu kesalahan. Silakan aja dibuktikan. Dibuktikan dalam pengalaman di dunia. Silakan dibuktikan pada pengalaman hidup di dunia. Bahwa kesalahan pendasaran aku itu bikin penderitaan yang seharusnya tidak boleh, bukan tidak boleh, itu kamu hindari. Itu kamu hindari. Yang seharusnya itu kamu hindari. Jadi ini teori kesehatan mental baru, basisnya sanadnya dari guru-guru kita sampai Rasul. La ilaha illallah. Makanya saya tidak mendasarkan
apa PC itu ya sanatnya sama Simbah. Kenapa? Lu saya sanat pendasaran akunya yang ngajarin Mbah. Bukan Hawking. Hawking itu mendukung pembahasaan. Mendukung pembahasaan. Jadi seluruh guru-guru kita, mulai dari sanat pertama sampai sekarang itu, memegang tradisi pendasaran akunya itu pada Allah sebagai konteks, bukan pada yang lain. Kalau ada pada yang lain, maka itu harus dinafikan. Itu kan tradisi yang kita terima dari mursyid kita, dari guru-guru kita. Gitu ya Mas Imam ya. Jadi kamu jangan merasa, wah sia-sia jual kambingku satu kandang. Enggak sia-sia. Dan itu kamu bisa wariskan kepada anak turunmu. Bahwa, nah pokoknya di dunia ini, ikuti sanatmu, sanatnya bapamu untuk pendasaran aku. Ini sanatnya bapamu ini turun-temurun ini. Turun-temurun. Seluruh pendasaran akunya itu pendasaran aku pada Allah. Selain itu harus dinafi. Itu harus bikin ini Mas Imam. Menerangkan itu kepada anaknya. Promosi boleh. Gitu. Dan kamu harus menjelaskan itu. Jadi paling tidak anakmu itu dari kecil lah ya. Umur ya mulai SD mulai dikenalkan. Pelan-pelan ilmu pendasaran aku ini. SMP itu dia harus sudah mulai terlibat dalam pembongkaran pendasaran aku yang salah menuju pembongkaran pendasaran aku yang hak. Gitu. Wah, sudah dia ya, wah, sudah sekolah. Ya, pelan-pelan. Itu tradisi yang harus kita jaga sampai akhirat gitu. Jadi kita punya apa ya? Kita bisa mengilmiahkan sanat yang kita terima itu. Seperti itu. Oke. Kalau Freud berfokus pada neurosis, gangguan fungsional sistem saraf, yang melibatkan bentuk penyakit mental ringan. Kraepelin berfokus pada psikosis. Penyakit mental parah, di mana dunia batin pasien yang mengganggu kontak normal dengan dunia luar. Kalau transendensi ini kalau ini kan namanya penyembuhan individu kan. Penyembuhan individu. Transendensi berdasarkan sanatnya itu kultural individual. Kita lebih mengejar penyembuhan kultural karena sebenarnya individu itu sakit dalam budaya. Sakitnya jiwa itu kan di dalam kebudayaan kan. Di dalam kebudayaan. Maka penyembuhan kultural itu menjadi tujuan dari sesi transendensi tradisi bersaksi. Dan Indonesia itu lapangan yang paling seksi untuk penyembuhan kultural ini. Kenapa? Tantangannya besar. Tantangan apa? Tantangan bahasa, tantangan suku. Tidak ada yang serumit, sekompleks Indonesia. Nggak ada. Kalau penyembuhan kultural, lapangan terbesarnya ke Indonesia. Ragam sukunya, budaya, tradisinya itu, apakah di situ ada memicu kesalahan pendasaran aku apa enggak? Itu harus dipulihkan. Jangan sampai ada kebudayaan, ada kebiasaan masyarakat yang itu justru memperparah kesalahan pendasaran aku.
Itu harus ada menterinya sendiri itu. Harus ada kementeriannya sendiri kalau di level negara. Karena tidak mudah, karena dia ragamnya banyak. John Connolly menggambarkan kegilaan sebagai penyakit persepsi yang dikombinasikan dengan ketidakmampuan untuk mengatakan apakah perubahan itu nyata atau tidak. Menghalu. Skizofrenia mewakili sekelompok gangguan persepsi yang disebabkan oleh berbagai kelainan biokimia. Jadi Kraepelin, siapa ini? Kraepelin ya. Mana tadi itu? Kalau jadi intinya itu bukan ada pengaruh biokimia terhadap gangguan itu, kelainan itu gitu. Freud merekomendasikan psikoanalis menghindari bekerja dengan pasien skizofrenia karena ia percaya teknik mereka tidak efektif dengan populasi ini. Demikian pula, Jung menyimpulkan harus ada faktor organik yang disebut toksin X pada pasien penderita skizofrenia yang perlu diobati sebelum psikoanalisis dapat merawat pasien seperti yang dilakukan pada penderita histeria. Dengan peredaran obat-obatan sintetis seperti Thorazin, obat penenang efektif yang digunakan untuk pasien psikotik, biokimia dan psikofarmakologi mulai memainkan peran yang lebih besar dalam psikiatri. Orang-orang semacam Dr. Ryu Hasan itu lebih ke sini, ke biokimia dan psikofarmakologi, sementara Freud itu melalui jalur psikoterapi. Sementara bidang psikofarmakologi muncul, nutrisi dan efek biokimia dari zat alami pada otak mendapatkan perhatian lebih. Untuk menjelaskan perkembangan bidang baru ini, peran Hawking di dalamnya, pertama-tama kita perlu memahami sejarah keilmuannya, lapangan keilmuannya. Jadi Hawking ini termasuk tokoh besar di dalam bidang psikofarmakologi. Dia punya temuan, dia bekerja dengan Linus Pauling. Jadi Hawking itu tokoh besar di bidang ini. Jurnal-jurnalnya itu A1 apa A berapa gitu ya. Statusnya itu paling tinggi. Jurnal-jurnal Hawking di bidang psikiatri, psikiatri, psikofarmakologi. Gitu. Menariknya dalam jaringan interkoneksi, Bill Wilson dan alkohol sekali lagi memainkan peran utamanya. Jadi Hawking itu dengan pengalamannya sebagai pecandu alkohol, dia kemudian bisa melihat dampak dari biokimia pada jiwa gitu ya. Sementara Wilson mempertahankan kewarasan setelah transformasi spiritualnya pada tahun 1934, ia terus menderita depresi yang mulai pada masa remajanya. Minumnya Wilson jadi orang minum-minum itu untuk menutupi depresinya, dia dapat disangkal setelah kewarasannya. Jadi dia itu depresi terus minum-minum gitu. Selama sisa hidup Wilson, ia mencari obat untuk dirinya sendiri dan banyak anggota Alcoholics Anonymous yang menderita penyakit serupa. Depresi dan alkoholisme terkait erat. Banyak orang dengan depresi mulai minum
untuk mengurangi depresi dan kecemasan. Dengan mengangkat semangat orang yang depresi, alkohol memberikan kelegaan sementara. Pada akhirnya alkohol adalah depresan yang memperburuk situasi, termasuk begadang itu. Orang yang begadang itu depresi sebenarnya. Depresi. Ngalamin dulu. Wilson dirawat oleh Thibaut 2 kali seminggu karena depresi dan neurosis lainnya. Dulu saya mau berhenti ke diskotik itu karena saya kok membaca itu udah nggak kuat. Membaca nggak kuat. Kemudian kalau nulis itu sering kurang hurufnya. Nah, itu ciri-ciri otaknya udah lemah ini. Tiba-tiba cemas mendadak. Oke. Bagi banyak anggota Alcoholics Anonymous, depresi Wilson berarti dalam beberapa hal. Jadi depresi itu pelariannya bisa ke barang-barang yang bersifat masalah-masalah individu. Tapi lebih parah itu kalau depresi itu berdampak kepada sosial. Berdampak sosial itu menjadi penyakit sosial. Itu ciri-ciri sebenarnya. Kalau istilah klinisnya depresi, tapi kalau istilah kita itu ini pendasaran akunya pasti pada yang bukan yang hak. Kalau pendasaran akunya pada yang hak itu dia tercegah. Jangankan sebagai pelaku. Tercegah dia sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ya kan, sholat itu kan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu harus kita teliti dua kata itu. Itu kan hal-hal yang bersifat depresif itu kan sebenarnya. Akhirnya kita berbuat keji dan berbuat mungkar. Keji itu kan berarti itu kejam kepada diri sendiri maupun orang lain. Kejamnya di sini ini multidimensi. Termasuk misalnya hak-hak sosial itu kita tidak tunaikan, kejam. Kalau mungkar itu pada akhirnya mengingkari kebenaran. Gitu. Kesehatan mental kan kalau mau diukur ya, kalau orang di kampung mengukur kesehatan mental itu cuma 2. Indikatornya pandai sama kolalo. Gitu aja. Keji dan mungkar itu sebenarnya. Jiwanya itu jadi keji dan jadi mungkar. Saldo 100.000 diproyeksi bisa hidup 2 tahun. Keji itu kan. Mana bisa kita hidup miskin di zaman sekarang kan. Keji itu kalau kita mempertahankan kemiskinan. Wah ini kan udah begini saya. Iya, uang skincare digasa buat beli rokok masuk kategori keji, iyalah. Miskin itu kan keji sebenarnya itu kan. Bodoh itu keji. Fasad itu kan, fasad. Merusak kebahagiaan. Fasad itu kan gitu ya. Merusak ketentraman ya gitu. Fasad dia, kata yang dipakai itu kan fasad. Fasad itu apa? Menjadi senang dengan penderitaan gitu. Membuat penderitaan itu fasad.
fasad. Jadi ukuran kesehatan mental itu sebenarnya ya tidak fasad, tidak ingkar pada Allah sebagai konteks dari aku, itu aja. Tapi kalau ingkar dengan bahwa Allah itu sebagai konteks dari aku, lihat aja nanti. Kalau di Muna ini, kalau yang ingkar ini namanya bore. Penyakitnya ini bore, bodoh. Bore ini termasuk di dalamnya itu ada ada ignoran. Ignore. Ini ignore nih. Kalau fasad itu dia nanti lolu. Bodoh. Kalau bore itu ignorant, kalau lolu itu bodoh. Ukuran kesehatan mental dua itu aja, udah ya. Itu sudah kita pakai itu aja. Yang lain hanya rinciannya. Pengangguran malah nekat nikah, fasad ini. Nah, pengangguran setelah nikah, fasad. Ya. Jadi ada bore itu dia ingkar dengan kebenaran. Ignore. Ingkar itu tidak peduli dengan kepalsuan dan kebenaran. Ini tidak peduli dengan kebenaran dan kepalsuan. Nggak peduli, nggak mau tahu, nggak mau belajar, itu ignore, itu bore. Udah nggak usah diambil mantu ini. Nggak usah diambil mantu, bore, bahaya itu. Seperti itu. Tapi kalau lolu, itu senang dengan penderitaan. Suka dengan penderitaan. Suka yang menderita. Menghasrati penderitaan, kurang lebih begitu. Menghasrati penderitaan. Obatnya yang ini la ilaha illallah, yang ini Muhammad Rasulullah, anfa'uhum linnas, kan gitu, bermanfaat. Itu sebagai obat dari kebodohan. Lolu. Mencegah. Asal donol itu fasad. Ya, bore. Di kampung tuh begitu aja dia kategori penyakit mental itu hanya dikategorikan dua, yang lain tuh perintilan, itu hanya rinciannya. Yang ini selesainya dengan ilallah, yang ini selesainya dengan Muhammad, jalannya Muhammad Rasulullah, anfa'uhum linnas. Bermanfaatlah bagi seluruh manusia. Jangan nambah penderitaan pada kemanusiaanmu. Tapi beri rahmat pada kemanusiaan. Itu kan jalan Muhammad Rasulullah. Itu harus tradisi kita begitu. Itu paling tidak ya, itu harus menjadi sanad kita. Dalam sanad untuk jiwa kita itu, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya itu secara generik bahwa Allah itu adalah konteks dari akumu. Dan medan dari akumu itu harus bermanfaat bagi seluruh manusia. Anfa'uhum linnas. Sesimpel itu sebenarnya isu kesehatan mental ini. Sesimpel itu. Tapi hanya karena kita tidak model, ya kita ceramahkan saja itu anfa'uhum linnas, tapi tidak menjadi gerakan klinis. Hanya gerakan yang bersifat gerakan kayak ceramah tok.
gitu. Tidak berdampak klinis. Tidak berdampak klinis. Dan ini kita yang sudah bertoriko, yang sudah bayat sanad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lah ini loh, isunya itu ini. Isunya itu dua ini, untuk menyelesaikan keborean dan keloluan. Lolu itu dia merusak kemanusiaannya dengan penderitaan terus-menerus. Merusak kemanusiaannya. Kalau bore itu dia tidak, dia abai dengan kebenaran dan kepalsuan. Keilahiannya itu dia tidak mau tahu. Dan di kampung itu ya kecerdasan tuh cuma dua jenis itu. Hanya mengatasi bore dan mengatasi lolu. Simple. Simple itu. Karena di kampung tuh hanya dua itu yang disebut orang cerdas tuh ya hanya dua itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Tidak mampu membedakan kebenaran dari kepalsuan atau sebaliknya namanya bore. Kemudian berbuat buruk, merugikan, menambah penderitaan pada kemanusiaannya disebut lolu. Itu harus disembuhkan. Gerakan kesehatan mental itu kita sanatnya sudah jelas. Sudah jelas. Nah, malah yang kita lihat itu kan apa ya? Karena gagal pemodelan, justru yang katanya sudah bersanat itu justru praktisi lolu dan praktisi bore. Seperti itu. Oke ya, jadi kita kembali ke persoalan kesehatan mental. Jadi sebenarnya kita yang sudah bersanat itu ya makin hari makin cerdas, makin hari makin bermanfaat. Bukan makin hari makin tidak berdaya. Lah sanatmu gimana? Berarti sebenarnya ini dia mengingkari sanatnya. Mengingkari sanat. Lah kalau gitu katanya sudah bayat. Bayat itu kan sumpah setia menegakkan prinsip sanat itu. Balikin aja kalau gitu. Karena itu nanti menjadi contoh buruk. Iki loh, orang yang sudah bersanat contohnya kayak. Orang yang sudah bersanat contohnya itu tuh, contohnya. Tahu kan yang ku maksud tuh. Kan repot itu sanat, hancur sanat itu. Hancur. Ya, solusinya mendingan retur saja daripada kamu menjadi peraga yang sesungguhnya itu anti sanat. Balikin aja lebih baik itu. Atau berjuanglah untuk menjadi peraga sanat itu. Berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kita melihat orang-orang semacam Hawking ini kan belajar mereka. Bagaimana keluar dari keborean. Dan bagaimana tidak menjadi lolu. Ada lagi lolu yang paling dalam itu lolu kondu. Lolu kondu itu. Wah, ada juga kan ada dua penjahat kerah. Penjahat berdasi itu lolu dia. Kalau orang bodoh sudah sudah tidak punya status sosial, melakukan keburukan kepada itu lolu kondu namanya. Lolu kondu. Lalu nah, Hawking dia berjuang untuk keluar dari keboreannya dulu kan. Ini kan solusinya pendasaran aku ini kan. Pendasaran aku. La ilaha illallah nanti pendasaran bahasa macam-macam itu masuk ke kemanusiaan.
Jadi Hawkins itu dipengaruhi oleh dua tokoh, Thibot dan Wilson. Dan Hawkins membantu Thibot mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang sifat ego dan proses berserah diri. Dalam dekade setelah kewarasan Wilson, depresi adalah musuh yang melemahkan dan sering disertai dengan kelelahan, ketegangan, dan kecemasan yang parah. Nah, itu Bourdieu sebenarnya itu. Lama setelah peran pendirinya di Alcoholics Anonymous berakhir, Wilson mencari obat kimia untuk alkoholisme. Pada perjalanan lintas negara pada tahun 1943, dia dikenalkan ke Aldous Huxley. Wilson dan Huxley cocok dan menjadi saudara spiritual. Bagi Huxley, Alcoholics Anonymous dan keberhasilannya membuktikan eksistensi jiwa manusia. Bahwa hidayah itu selalu hadir, baik terhadap siapapun. Terhadap pecandu narkoba, pecandu kemiskinan, pecandu kebodohan, itu tetap dapat hidayah. Nyatanya orang-orang yang sudah terperosok ke dalam kegelapan itu masih bisa sembuh. Jadi bagi saya yang pernah ke diskotik itu menunjukkan enggak, hidayah tetap saja ada. Bahkan di diskotik, nyatanya aku bisa keluar. Ya kan, jadi jangan dibilang nggak ada hidayah di diskotik, ada. Nyatanya saya bisa tidak ke sana lagi. Oke. Jadi ini cerita apa? Cerita Hawkins ini menggambarkan satu kebudayaan Amerika itu dalam bidang kesehatan mental. Mereka berjuang gitu. Kita kepingin remaja masjid itu yang berjuang begini harusnya. Kan? Remaja masjid itu berjuang untuk kesehatan mental. Menyembuhkan keborean dan menyembuhkan keluluan. Gitu. Dan pendasaran aku itu menyembuhkan keborean. Ignore ini. Penyangkalan. Melalui Huxley, Wilson mendengar tentang karya psikiater avant-garde Abraham Hofler dan Humphrey Osmond. Hofer dan Osmond adalah di antara psikiater pertama yang bereksperimen dengan mengobati penderita skizofrenia dan pecandu alkohol pada tingkat psikoterapi dengan asam dietilamid lisergat (LSD) yang dibuat oleh laboratorium pabrikan Swiss Sandoz. LSD masih misterius dan legal pada saat itu. Huxley, Wilson, Wien, dan lainnya mulai bereksperimen dengan LSD. Ada satu jadi ada tuh seorang pelukis yang mengonsumsi ini, lukisannya itu tema-tema spiritual gitu ya. Eksperimen Hofer dan Osmond yang diawasi secara medis, termasuk eksperimen dengan Huxley, yang kemudian menulis The Doors of Perception. Berdasarkan pengalaman yang menggunakan meskalin, zat psikedelik lainnya. Karya tersebut mengilhami penelitian tentang psikedelik. Aldous dan saudaranya, ahli biologi dan humanis ilmiah Inggris Julian Huxley, adalah pendukung besar Osmond dan Hofer. Bahkan kedua psikiater itu menamai lembaga penelitian mereka dengan Huxley Institute for Biosocial Research. Dan akhirnya duduk di Dewan Institut, dan pada tahun 1979 ia menerima penghargaan Huxley untuk kontribusi tak ternilai untuk pengurangan penderitaan manusia.
mencapai titik terendah adalah pengalaman yang konsisten dengan anggota Alkoholiks Anonymous yang mencapai kewarasan. Seperti yang didokumentasikan Thibaut Hofer dan Osmund awalnya berpikir LSD akan menyebabkan delirium tremens pada pecandu alkohol. Pada dasarnya menakut-nakuti pecandu alkohol ke dalam pemulihan dengan menghasilkan efek titik terendah. Jadi memang itu orang itu harus dibawa ke titik terendah. Termasuk kopio. Kopio ini kan sebenarnya ya kopio. Jangan diganti kopior. Kopior jangan ganti kopio. Kopio ini kalau sampai laki-laki di kopio istrinya itu berarti dia dibawa ke titik terendah gitu kan. Kopio ini membawa laki-laki, membawa mental suami ke titik terendah. Nah, itu maksud kopio itu kan. Dengan begitu dia segera bangkit. Nggak usah lama-lama dalam penderitaan. Itu manfaat dari kopio. Dan kalau bisa memang suami istri sudah belajar gitu loh. Kalau belum belajar ya jangan. Malah bahaya itu. Kalau sudah belajar dengan dikopio, maka suami dibawa ke titik terendah. Bisa habis ego harga diri itu kan. Bisa habis ego sebagai ego relasi kuasa gitu. Bisa hancur. Oh, kompase kopio iku masih imam sip. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi sampai jam 8. Jadi kalau nggak dibawa ke titik terendah itu, ya sulit berubah dia. Sulit untuk sembuh dari ignoran ini. Sulit sembuh dari sini. Masih mau kembali dia kepada masa bodoh. Masa bodoh. Akhirnya jadi lolu. Pelaku fasad. Akhirnya keji. Istri mau beli skincare, nggak usah mah beli skincare. Numbuk beras aja saya beli 1 karung. Nah, siapa yang mau ke pasar pakai beda dari beras? Nanti lari semua pasar. Ya harus belajar ya. Kalau belum belajar, jangan main kopio-kopio aja kamu. Jadi kalau sudah belajar, di kopio itu membawa ke titik terendah. Biar egomu itu mati. Sebaliknya, dalam banyak kasus, substansi membuat subjek bahagia. Terkadang gembira, terkadang mendorong visi spiritual dan kejelasan yang tak tertandingi. Itu LSD ya. Ketika Wilson mendengar tentang hasil ini, dia berpikir LSD sebagai zat psikedelik dapat menyebabkan pengalaman spiritual yang serupa dengan yang dia alami di rumah sakit Toms pada malam dia memeluk ketenangan waras. Psikedelik disebut oleh Osmund dengan bantuan Huxley berasal dari kata Yunani psyche artinya pikiran dan delos yang berarti membuat terlihat. Diambil dengan mengatur dan pengaturan yang sesuai. Zat psikedelik menerangi realitas yang lebih luas untuk sementara membuka gerbang pikiran menuju cahaya kesadaran. Pengalaman hidup sendiri dalam bentuknya yang murni sangat menyenangkan. Jadi kehidupan itu kalau dari kesadaran tinggi itu menyenangkan ya. Nggak depresi. Kalau depresi itu lihat nggak ada masa depan, dikit-dikit nangis, aduh, sampai ada yang takut pulang ke rumah karena dikopio istri. Nah, depresi kamu.
depresi, cara menjadi miliarder susah, depresi kan. Depresi, mau pintar aja merasa susah, itu depresi. Apa-apa susah. Dunia sempit, tertekan oleh utang, ya kan? LSD digunakan di bawah keadaan terbaik yang memungkinkan, telah memungkinkan banyak orang untuk mengalami kemewasan yang indah dan tak terbatas dari kebenaran semua realitas. Kalau kita kan zikir menjaga rabi itu untuk tetap mawas pada kehadirannya. Nggak usah pakai LSD, bahaya, nanti kamu ditangkap. Transendensi aja. LSD dilarang pada pertengahan 1960-an. Setelah dibuat ilegal, LSD dengan cepat menjadi obat jalanan terkenal yang disintesis di laboratorium di bawah tanah. Ketika diminum tanpa pengawasan atau pelatihan yang tepat, LSD dan obat halusinasi lainnya menyebabkan psikosis negatif yang lebih dikenal sebagai tripping yang buruk. Tripping, tahu tripping kan? Yang ke diskotik tahulah tripping itu. Hofer dan Osmond menemukan bahwa vitamin B niacin, agen terapeutik yang efektif dengan efek penstabil suasana hati, mengurangi efek LSD. Menariknya, senyawa niacin juga meringankan beberapa gejala skizofrenia. Kedua psikiater mulai mengobati sejumlah besar penderita skizofrenia di awal tahun 50-an dengan niacin dosis tinggi dan konsep pengobatan megavitamin lahir. Hawking itu terlibat. Dia bekerja dalam psikiatri psikomolekuler. Banyak pasien skizofrenia mereka adalah pecandu alkohol. Jadi mereka dengan cepat mengetahui bahwa niacin juga merupakan pengobatan yang efektif untuk alkoholisme. Wilson pertama kali bertemu Hofer pada pertemuan Yayasan Parapsikologi di awal tahun 60-an di New York City. Hofer memberi Wilson yang berusia 60-an saat itu niacin untuk membantu meredakan kegelisahannya. Bill mulai mengonsumsi 1 gram niacin setiap habis makan. Dan dalam waktu 2 minggu, dia merasa lebih baik dari depresi, cemas, dan kelelahannya berkurang gitu. Ini perkembangan obat-obat di sana ya. Perkembangan kemajuan pengobatan jiwa melalui materi. Kalau kita kan melalui sanad itu sebenarnya. Pengalaman pribadi Wilson dengan niacin serta hasil yang diperoleh Hofer dan Osmond dalam upaya mereka untuk mendetoksifikasi pecandu alkohol dan penderita skizofrenia mengilhami Wilson untuk menjadi advokat yang belak-belakan untuk suplemen tersebut. Hal ini menyebabkan adopsi nama baru vitamin B3 pada saat ini. Vitamin B3. Pada saat ini, Alcoholics Anonymous memiliki sekitar 10.000 grup di seluruh dunia dan peran organisasi Wilson sebagian besar bersifat politis. Sedangkan Alcoholics Anonymous membantu pecandu alkohol sembuh spiritualnya. Mereka masih dirudung banyak masalah emosional dan fisik yang membuat kewarasan tidak nyaman. Selama dekade terakhir hidupnya, Wilson menjadi advokat besar dan promotor niacin dan mendorong semua anggota Alcoholics Anonymous untuk meminumnya. Dia juga berbagi penelitian Hofer dan Osmond dengan tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai latar belakang medis, termasuk dokter dari dalam Alcoholics Anonymous. Peran belak-belakan Wilson dengan B3 menciptakan ketegangan terus-menerus antara dia dan organisasi Alcoholics Anonymous yang didirikan bersama. Jadi awalnya adalah spiritual, lalu ini kok ke material gitu ya. Masih di versus. Ya materi itu buat meringankan orang. Spiritual itu untuk
pendasaran aku, nggak usah diversus. Karena Wilson bukan seorang dokter. Organisasi Alkoholiks Anonymous merasa dia tidak punya urusan menganjurkan vitamin. Mendapati promosi vitamin B3-nya tidak pantas. Wilson berkomitmen untuk membantu sesama pecandu alkohol, tidak pernah mengalah. Tetapi dia tidak diizinkan untuk menggunakan orang-orang di dalam Alcoholics Anonymous. Hawkins berkontribusi pada 2 dari 3 buklet terapi vitamin B3 Wilson. Jadi Hawkins yang racik, yang dipromosikan di seluruh komunitas Alcoholics Anonymous tentang kelangsungan pengobatan niacin untuk memulihkan pecandu alkohol. Pada tahun-tahun terakhir kehidupan Wilson, Hawkins dan sekelompok kecil termasuk Helen Wynne bertemu untuk memperbaharui buklet terapi B3. Ketika Wynne pensiun dan pindah ke luar negeri, kantor B3 dipindahkan dari rumah Wilson di Stepping Stone ke klinik Hawkins di North Nassau, menjadi pusat distribusi buklet vitamin B3 yang dipesan oleh lebih dari 30.000 orang dalam beberapa tahun. Sini Hawkins menjadi tokoh besar di dalam psikiatri ortomolekuler ya. Kita lihat lagi, ini masih panjang. Masih banyak. Kita lanjut ya. Jadi ini kita akhirnya memasuki kehidupan Hawkins dalam penelitian-penelitiannya. Baik spiritual maupun materi. Dan itu kita tidak perlu memversuskan. Materi itu alam dunia. Nah ini. Gitu. Seperti itu. Dari tahun 50-an hingga 80-an, skizofrenia adalah masalah dominan dalam industri medis. Lebih banyak pasien yang dirawat di rumah sakit daripada gabungan kanker dan penyakit jantung. Mengisi 25% dari semua tempat tidur rumah sakit di Amerika Serikat. Sebelum tahun 1966, klinik North Nassau menerapkan pengobatan standar untuk spektrum penuh penyakit kejiwaan menggunakan psikoanalisis, terapi kelompok, terapi individu, pengobatan kejut listrik, dan farmakoterapi. Jadi semua model terapi dipakai, semua modalitas itu dipakai oleh Hawkins. Sebagian besar pasien klinik Hawkins adalah pecandu alkohol, penderita skizofrenia, dan pecandu alkohol dengan skizofrenia. Teknik standar terbukti tidak efektif membuat populasi pasien yang tak tersentuh bagi banyak psikiater. Karena Hawkins tidak mau membuang jiwa-jiwa yang hilang ini, dia harus bersedia bereksperimen dan mengamati hasilnya. Pada awal 1966, Hawkins menerima surat antusias dari Wilson tentang penelitian Hofer dan Osmond dalam pengobatan niacin untuk skizofrenia dan alkoholisme. Wilson menjelaskan bahwa banyak anggota Alcoholics Anonymous yang mengonsumsi niacin mengalami efek yang lebih baik. Dia mengatakan penelitian Hofer dan Osmond menunjukkan bahwa niacin menggandakan tingkat pemulihan pasien skizofrenia. Bagian dari pelatihan psikiatri Hawkins adalah di bidang neurologi. Di sana ia belajar bahwa penyebab organik untuk gangguan kejiwaan dapat didiagnosis. Beberapa masalah psikiatrik berasal dari psikologis, sementara yang lain bersifat organik. Jadi tidak bisa juga diingkari bahwa masalah pada orang ini ada yang bersifat material. Bisa bersifat material, tetapi bisa juga bersifat spiritual. Masalah pada orang itu. Jadi tidak bisa diversus. Karena itu simultan.
Beberapa masalah psikiatri berasal dari psikologi sudah ini. Laporan Hofer dan Osmond tentang pengobatan niacin tampaknya masuk akal bagi Hawkins. Dia mulai mengeksplorasi model biokimia meskipun pelatihan psikoanalitiknya ketat yang selama era itu menolak untuk mengakui pendekatan alternatif untuk mengobati penyakit mental. Kita mah nggak usah versus-versusan. Ya, pokoknya spiritual dan material itu kita tahu kerusakan material itu kan bisa berdampak pada orang. Apalagi kalau ada masalah spiritual. Meskipun informasi dalam surat Wilson menyajikan studi kasus yang menjanjikan dan kemanjuran pengobatan, beberapa dokter siap untuk bereksperimen dengan pengobatan. Dipimpin oleh Hawkins. Pusat Kesehatan Mental Nassau Utara adalah salah satu klinik pertama di Amerika Serikat yang menerima terapi megavitamin baru dan yang pertama menunjukkan hasil pengobatan positif yang bekerja dengan penderita skizofrenia dan pecandu alkohol menggunakan vitamin B3. Hawkins dan stafnya mulai menggunakan terapi megavitamin untuk mengobati pecandu alkohol dan penderita skizofrenia pada April 1966 dengan berfokus pada pemulihan biokimia tubuh yang tepat. Sementara kebutuhan harian rata-rata niacin adalah 15 mg, penelitian bahwa pasien dengan skizofrenia membutuhkan antara 200 hingga 500 kali jumlah ini untuk menghilangkan gejala mereka. Dosis tinggi niacin dikombinasikan dengan asam ascorbat, vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, dan vitamin E, dan litium. Pendekatan ini memperkenalkan konsep kesehatan secara keseluruhan, ide yang relatif baru dalam pengobatan tradisional saat itu. Diet khusus disarankan untuk menghilangkan gula dan karbohidrat tertentu, dan pasien diberi regimen olahraga. Bila perlu, pasien juga diberi obat tiroid, obat penenang ringan, dan antidepresan. Seorang pasien, ibu rumah tangga berusia 33 tahun dan ibu dari 4 anak, telah sakit hampir sepanjang hidupnya dan menderita skizofrenia selama 5 tahun. Keluarganya yang kaya mengirimnya dari rumah sakit ke rumah sakit, dari psikiater ke psikiater. Setelah dia menjalani terapi kejut di samping obat psikofarmasi dosis besar, dokternya sebagai upaya terakhir merekomendasikan lobotomi. Tepat sebelum jadwal operasi, keluarganya meyakinkannya untuk mencoba terapi baru dan memindahkannya ke rumah sakit tempat Hawkins. Setelah 10 minggu pengobatan megavitamin, dia sembuh. Hawkins melaporkan bahwa 2 tahun kemudian, dia merawat anak-anaknya, aktif di sekolah dan kegiatan sosial mereka, mempertahankan pekerjaan paruh waktu, dan semuanya tanpa gejala psikotik. Pasien lain, seorang ibu berusia 28 tahun, sakit jiwa dan telah dirawat selama 4 tahun di sebuah rumah sakit swasta yang mahal, yang mengkhususkan diri dalam perawatan psikoanalitik. Keluarganya telah menghabiskan 200.000 US dollar. Artinya 1 juta dolar untuk hari ini. Untuk mencoba membantunya. 10 miliar ya. 10 miliar. Atau 15 miliar, 20 miliar untuk penyembuhan jiwa. Nah, kita suruh beli 3 buku Powerforce, mahal bang. Gimana ongkos liburan saya? Giliran udah sakit, baru kapok. Orang barat itu paling ini loh dengan jiwa, itu paling care dengan jiwa. Mereka itu paling care. Jadi upaya penyembuhannya itu menjadi cerita sejarah yang paling menarik untuk dibaca gitu. Senangnya dengan barat itu selalu seperti itu, spiritnya dalam rangka untuk mempelajari kebenaran itu, uang itu nomor sekian, yang penting dapat ilmu dan dapat hasil.
Bahkan untuk hal-hal yang tanpa hasil, ya untuk penelitian gitu. Meskipun sesi psikoanalisis setiap hari, ia memburuk. Akhirnya menolak untuk makan. Ia dipindahkan ke perawatannya Hawkins, tiba dengan kain basah dan pengekangan. Pasien mengaku kepada Hawkins bahwa dia melakukan bunuh diri dengan kelaparan. Tidak mampu menangani penderitaan penyakitnya. Terapi kejut listrik dimulai bersamaan dengan terapi metavitamin dan obat penenang. Dan dalam 10 minggu, ia keluar dari rumah sakit, segera kembali bekerja dan menjalani kehidupan sosial yang aktif. Kasus-kasus seperti ini terus berlanjut, memicu keyakinan klinik tentang kemanjuran pengobatan baru. Dari sini nih, kliniknya Hawkins menjadi yang terkenal seluruh dunia. Menarik populasi pasien yang menantang ini menjadi berkah bagi Hawkins karena klinik North Nassau terbukti menjadi tempat pengujian yang ideal untuk terapi megavitamin. Sebagai hasil dari tingkat keberhasilan klinik, Hawkins mulai melihat psikosis sebagai kelainan kimiawi otak yang ditentukan secara genetik yang dapat dikoreksi dengan vitamin dan mineral dosis besar dalam hubungannya dengan psikofarmakologi. Hawkins masih menggunakan metode analitik untuk pasien neurotik, tetapi menggunakan biokimia untuk pasien psikosis. Tetapi dari pengalaman ya, dari pengalaman waktu praktek dengan pasien psikosis bersama Uin Wali Songo, itu kan tidak ada penambahan biokimia, hanya paparan medan kesadaran di atas dimensi 7. Sembuh loh itu. Yang saya posting 2019 itu kalau diperbanyak sampelnya itu kita bisa pastikan bahwa kalau pasien psikosis dipapar dengan medan kesadaran di atas 700 seminggu berapa kali itu bisa pulih. Tapi itu butuh ini ya, butuh jumlah yang banyak. Tapi dari kasus yang satu itu saya bisa melihat itu. Bersaksi pada kehadirannya, Mas. Bersaksinya pada kehadirannya. Nanti saya suruh Jenny yang dokumentasikan fotonya gitu. Itu saya saya melihat ada perubahan besar semua kok. Dulu saya tawarin, kamu mau nggak ikut saya kerja gitu. Ternyata titipan dari dinas sosial. Dia sudah 15 tahun di rumah sakit. Pasien rumah sakit itu udah 15 tahun. Hanya dipapar-papar toh. Kalau Hawkins menemukan psikofarmakologi, kalau dari penelitian saya dengan UIN, dengan Bu Fitri, Jenny dan kawan-kawan itu ya tidak ada biokimia yang ditambahkan. Yang ada hanya paparan itu. Paparan lingkungan sosial yang bersahabat dan paparan medan kesadaran yang tinggi. Itu berubah kok. Nanti saya suruhin Jenny cari bikin fotonya. Dan itu saya seandainya disuruh ulangi lagi mau. Disuruh dikasih pasien berapa gitu. Ada yang mensponsori. Dan kalau bisa ada anggarannya lah. Jangan saya ke sana pakai bensin sendiri, habis duit saya. Ada anggarannya kalau bisa, maulah. Mau. Jadi coba Mas Imam, dicoba. Oke, itu dulu ya pagi ini. Terima kasih. Nanti sore lagi kita lanjutkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Aswar. Terima kasih, teman-teman.
Waduh, 2 jam aja ya kita titik balik perubahan pagi ini. Kita lanjut lagi nanti sore insya Allah sambil menunggu berbuka kita sambil belajar TPP. Terima kasih. Kita bertemu ntar sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.